Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sofi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok H, akan mempresentasikan tentang jenis biaya dan juga jenis persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama-tama, di sini kami akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu yang akan saya wakilkan. Pertama ada Revaline Basyaratul Ainiyah, saya sendiri, dengan NPM akhir 272. Lalu ada Vinesia Putri dengan NPM akhir 145, Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274, Nadia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada konsumen. Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan yang melakukan jual beli kepada pelanggan. Jadi ada barang yang diperjualkan. Lalu ada yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana adalah perusahaan yang memproduksi terlebih dahulu, mengelola bahan baku terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi, nantinya baru dijual kepada konsumen. Jadi perbedaannya adalah yang pertama perusahaan jasa, yaitu jasa atau layanan. Kedua perusahaan dagang, cuman memperjualkan belikan barang saja. Lalu perusahaan manufaktur, yaitu dia mengelola bahan baku terlebih dahulu lalu merubahnya menjadi sebuah barang setengah jadi ataupun barang jadi. Lalu di sini kita akan masuk kepada siklus antara perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Jika dibilang ketiganya, itu tuh hampir memiliki kesamaan, bahkan memiliki siklus yang sama. Jadi siklusnya itu ada 6. Yang pertama adalah transaksi, lalu yang kedua adalah jurnal, lalu yang ketiga adalah buku besar, lalu yang keempat adalah neraca saldo, lalu yang kelima adalah laporan keuangan, lalu yang keenam adalah jurnal penutup. Di mana itu kan ada buku besar sama buku besar pembantu. Biasanya buku besar pembantu itu digunakan oleh perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur untuk akun yang namanya utang sama piutang usaha. Gunanya itu untuk mempermudah dan juga nantinya lebih spesifik sehingga mempermudah perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar. Lalu kita lanjut kepada persediaan. Di sini kita akan membahas persediaan, tentang bedanya persediaan pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah pada perusahaan jasa, di mana tidak memiliki persediaan. Karena apa? Karena perusahaan bergerak di bidang jasa, jadi hanya memberikan layanan, tidak ada bentuk barang atau tidak ada yang bersifat fisik, jadi hanya berbentuk layanan saja. Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang, memiliki persediaan barang dagang. Hal ini karena perusahaan berdagang sehingga memerlukan stok barang. Jadi ada barang yang diperjualbelikan kepada konsumen. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur, di mana memiliki persediaan barang juga, tapi namun jauh lebih kompleks daripada perusahaan dagang. Karena hal ini itu perusahaan manufaktur melakukan proses produksi, di mana memproses barang mentah menjadi barang setengah jadi, lalu barang menjadi barang jadi. Dengan demikian, maka perusahaan manufaktur ini memiliki persediaan barang mentah, setengah jadi hingga barang jadi. Terus apa sih bedanya antara barang jadi sama barang setengah jadi? Kalau barang setengah jadi itu barangnya itu masih bisa diolah lagi menjadi makanan. Contohnya nih, tepung itu kan bisa diolah lagi menjadi donat ataupun bahan-bahan ataupun makanan lainnya. Jadi itu dalam berbentuk bahan lah. Jadi baru setengah jadi. Itu yang disebut dengan setengah jadi, masih bisa diolah kembali. Sedangkan kalau barang jadi itu barang yang sudah siap untuk langsung dimakan, tidak perlu diolah lagi untuk bisa menjadi makanan. Perbedaannya terletak di sebelah situ. Oke, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya merangkum perbedaan harga pokok produksi dari perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan tabel. Yang pertama di sini dari kegiatan utamanya sudah sangat berbeda, yang mana perusahaan dagang ini membeli barang dari pemasok lalu menjualnya tanpa proses produksi. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan tersebut memproduksinya dari bahan mentah lalu menjualnya saat menjadi barang jadi. Lalu jenis barangnya juga sama seperti yang awal kegiatan utama tadi, barang yang dibeli dari pemasok untuk dijual kembali. Lalu untuk perusahaan manufaktur sendiri itu barang yang diproduksi dari barang mentah.
Lalu masuk ke dalam komponen utama HPP yang sudah dibahas di contoh soal sebelumnya, itu pada perusahaan dagang, persediaan barang itu terfokus pada persediaan barang dagang dan pembeliannya. Sedangkan komponen utama HPP di perusahaan manufaktur itu ada persediaan barang jadi dan harga pokok produksinya. Jadi menghitung harga pokok produksi tersebut. Sedangkan kalau perusahaan dagang tidak ada proses produksinya. Lalu ini tabel keempat adalah masuk ke biaya produksi, yang mana pada perusahaan dagang tidak ada karena hanya mencatat pembelian barang dagang saja, tidak ada biaya produksinya. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu ada biaya produksinya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu untuk rumus HPP-nya sendiri sudah sangat berbeda. Untuk perusahaan dagang itu persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhir, yang mana terfokus pada pembelian dan persediaan barang dagang saja. Sedangkan perusahaan manufaktur itu persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksinya dikurangi persediaan akhir barang jadi. Untuk perusahaan manufaktur sendiri ini fokus pada biaya produksi dan persediaan barang jadi. Untuk kesimpulannya, perbedaan mendasarnya adalah perusahaan dagang hanya mencatat pembelian barang untuk dijual kembali, sedangkan perusahaan manufaktur harus menghitung seluruh biaya produksi untuk menghasilkan barang jadi sebelum menentukan HPP. Hal ini membuat proses perhitungan HPP manufaktur lebih kompleks atau lebih panjang dibandingkan perusahaan dagang. Ini saya akan menjelaskan contoh soal HPP pada perusahaan dagang. Jadi diketahui pada soal persediaan barang dagang awal sebesar 100.000, pembelian 150.000, beban angkut pembelian 10.000, retur pembelian 10.000, potongan pembelian 20.000, dan persediaan barang dagang akhir 80.000. Nah, di sini kita akan menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Jadi, rumusnya HPP itu PBD awal ditambah pembelian bersih dikurangi PBD akhir. Nah, PBD ini persediaan barang dagang. Kita masukkan PBD awal sebesar 100.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini kita jumlahkan pembelian dan beban angkut pembelian. Nah, 150.000 ditambah 10.000. Lalu jadinya 160.000 kan. Lalu dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Kita jumlahkan dulu retur pembelian 10.000 dengan potongan pembelian 20.000, jadinya 30.000. Nah, jumlah dari pembelian dan beban angkut tadi dikurangi dengan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian, jadinya 160.000 dikurangi 30.000. Jadinya pembelian bersihnya 130.000. Nah, lalu PBD awal tadi ditambah dengan pembelian bersih, jadinya 100.000 ditambah 130.000 sama dengan 230.000. Dikurangi dengan PBD akhir, yaitu 80.000, jadinya 230.000 dikurangi 80.000 sama dengan 150.000. Jadi HPP-nya adalah 150.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat perhitungan HPP perusahaan manufaktur. Nah, pertama-tama kita harus menambahkan persediaan awal bahan baku sebesar 40 juta dan pembelian bahan baku 70 juta. Lalu hasilnya sebesar 110 juta dikurangkan dengan persediaan akhir bahan baku 30 juta. Nah, maka hasilnya ini merupakan pemakaian bahan baku sebesar 80 juta. Lalu yang kedua, kita menghitung total dari overhead pabrik dengan hasil akhir sebesar 30 juta. Lalu kita menjumlahkan pemakaian bahan baku 80 juta. Tenaga kerja langsung 40 juta dan total dari overhead pabrik sebesar 30 juta. Maka hasilnya ini merupakan proses produksi sebesar 150 juta. Lalu lanjut, ketiga, kita menjumlahkan proses produksi sebesar 150 juta dengan persediaan barang dalam proses awal 20 juta. Lalu hasilnya ini sebesar 170 juta dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir
sebesar 25 juta. Maka hasilnya ini merupakan harga pokok produksi sebesar 145 juta. Lalu yang keempat, kita menjumlahkan harga pokok produksi 145 juta dengan persediaan barang jadi awal 5 juta, maka hasilnya merupakan total biaya produksi sebesar 150 juta. Nah, yang terakhir, kita menjumlahkan total biaya produksi sebesar 150 juta dengan persediaan barang jadi akhir 60 juta. Nah, maka hasilnya ini ketemu 90 juta. Nah, 90 juta ini diibaratkan sebagai harga pokok penjualan.